Kalau sampai entah masukan dari mana kemudian diturutin oleh Pak Jokowi, akhirnya keluar kata-kata narasi rambut putih, ciri-ciri pemimpin itu dan sebagainya. Perubahan paling besar, Mas Toto, menurut Mas Toto itu apa yang membuat Pak Jokowi itu berubah dari pilihan Ganjar ke pilihan Prabowo? Menurut saya pertama mungkin ya, ini kan semua hipotesa, kesoktahuan saja. Mungkin Pak Jokowi saat itu pun sebetulnya belum 100% mendukung Mas Ganjar. Tetap ada dua pilihan, Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Dan kalau ditanya secara chemistry, kemungkinan lebih nyaman dengan Pak Prabowo dikarenakan faktor lingkup kerjanya sama-sama, hampir tiap hari bertemu, minimal ratas ada seminggu sekali atau 2 kali. Mas Ganjar ketemunya kan jarang-jarang. Dan keterbukaan itu mungkin lebih bisa dilakukan kepada Pak Prabowo karena Mas Ganjar biar bagaimanapun adalah kader PDI Perjuangan, di situ ada Ibu Mega. Mungkin pada titik itu dalam proses perjalanan karena lebih sering bertemu, lebih sering berdiskusi, lebih mendalam, dan Pak Prabowo lebih bisa mengambil keputusan cepat. Pada titik itu mungkin menurut saya ada chemistry yang merasa lebih nyambung. Dan kemudian adalah kita tahu peristiwa-peristiwa yang mungkin juga anggaplah berpengaruh seperti gagalnya Piala Dunia U20, lalu katakanlah mungkin pada saat pengambilan keputusan di deklarasi batu tulis Pak Jokowi katanya kan diberitahunya mendadak. Mungkin ada beberapa faktor psikologis yang akhirnya berpengaruh, tetapi itu kan rentetannya ya. Saya saat itu juga merasa kenapa kemudian kalau pertanyaannya Pak Jokowi saat 2021-2022 cenderung orang lihatnya mendukung Mas Ganjar. Mungkin Pak Jokowi juga realistis melihat yang surveinya tinggi. Jadi ketika terjadi U20 surveinya Mas Ganjar kesalip, lalu kemudian makin naik Pak Prabowo, mungkin juga salah satu alasan yang muncul akhirnya dan dihitung oleh Pak Jokowi adalah saya kan pengen dukung yang menang, udah ngedukung orang kemudian kalah, malu-maluin gitu kan sebagai seorang presiden. Pada titik itu menurut saya juga mungkin ada variabel rasional, realistis secara elektoral yang Pak Jokowi hitung, kayaknya kalau dari sisi tren Prabowo akan lebih kuat. Ya saya buka juga di sini bulan Februari 2023 itu saya diminta bertemu oleh Pak Prabowo 4 mata. Bulan Maret dilanjutkan, kita sempat melakukan sebuah survei. Sebetulnya pertemuan pertama saya ngobrol 3,5 jam dan bisa dikatakan itu pertama kalinya saya bertemu dengan Pak Prabowo dan 4 mata. Dan beliau meminta untuk saya membantu saat itu. Beberapa minggu kemudian saya dipanggil Pak Jokowi, saya langsung lapor, Pak, saya diajak ketemu oleh Pak Prabowo, saya belum lapor ke Bapak, mohon maaf saya bilang. Dan saya agak kaget sih jawaban Pak Jokowi, iya saya udah tahu loh, saya kaget, kok udah tahu gitu, malah kan dalam hati kita apa dia yang nyuruh gitu ya. Itu Mas Toto sudah tegas, tidak bisa membantu Pak Prabowo? Tidak, tentu saja tidak. Spesifiknya permintaan Pak Prabowo apa? Bantu saya. Saat itu bahasa yang keluar adalah bantu pasangan Prabowo Ganjar. Jadi bener ya, memang serius waktu itu ya menduetkan Prabowo Ganjar ya. Nambah lagi. Ya kalau saya memang apa yang saya rasakan langsung ya dan alami langsung ya saya ceritakan. Toh sekarang sudah menjadi sebuah sejarah. Saya pikir kalau saya buka bisa jadi pembelajaran politik. Ada hal-hal empiris yang pernah terjadi dalam sejarah politik 2024. Terus Mas Toto terkejut gak ketika diminta bantuan Prabowo Ganjar itu? Atau sudah menduga? Tidak. Saya merasa saat itu mungkin bukan hanya saya ya. Kalau saya lihat dari pertemuan-pertemuan Pak Prabowo yang minimal diposting di IG Pak Prabowo, saat itu mulai terlihat sekali Pak Prabowo mungkin memanggil beberapa orang yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi. Salah satunya yang diposting oleh, saya lupa apakah di IG Pak Prabowo atau Wisnu Tama diundang juga. Itu kan orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi ya. Jadi saya menangkapnya saat itu adalah ini upaya Pak Prabowo. Saat itu isunya kalau tidak salah timingnya tuh hampir bersamaan dengan pertemuan di Kebumen yang di Pematang Sawah itu. Yang Jokowi, Ganjar, Prabowo. Iya. Saat itu kan orang perang tuh, pendukung Prabowo bilang Prabowo Ganjar. Pendukung Ganjar bilang Ganjar Prabowo. Surveinya saat itu masih lebih tinggi Mas Ganjar. Sehingga lalu kemudian PDI Perjuangan juga lebih tinggi dibanding Gerindra. Jadi dalam logika elektoral orang lebih mungkin melihat Ganjar
Prabowo. Saya menduga Pak Prabowo ya tentu saja, dan saya sangat mengerti beliau tidak ingin menjadi nomor 2. Salah satunya kan ingin memastikan dukungan dari Pak Lurah gitu ya sebutannya. Itu adalah ketika bisa mendekati orang-orang yang mungkin dianggap dekat. Mungkin saya salah satu pengamat yang dianggap dekat. Mungkin ada pengamat-pengamat lain juga nggak cerita, saya nggak tahu ya. Tapi Wisnu Tama saya lihat juga diajak bertemu. Katakanlah ada media saat itu yang diajak bertemu Mbak Najwa Shihab, Nana. Mungkin juga itu bagian dari upaya-upaya itu. Jadi saya diminta, saat itu saya mengatakan terus terang, bahasa saya harus tunggu Pak Jokowi seperti apa. Dan memang saat itu kita tidak bisa membaca secara absolut gitu ya. Dan kemudian saya melakukan survei 1 kali, saat itu Pak Prabowo nomor 2, Mas Ganjar nomor 1, Mas Anies nomor 3. Kalau saya tidak salah bulan Februari Maret gitu ya. Dan ya sudah, setelah itu saya bertemu lagi bulan Maret. Oke, jadi kurang lebih kita jadi tahu ya gambarannya konstelasi waktu itu sebelum terbentuknya akhirnya Prabowo Gibran, kemudian kenapa akhirnya Prabowo tidak jadi dengan Ganjar, sempat ternyata serius ya duet Prabowo Ganjar itu.